Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah yang saya hormati Misa Rahmulan SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabul segala hajat-hajatnya, Allahumma amin, ya rabbal alamin, ya alhamdulillah. Wasilah beliau ya di Rumah Quran beliau kita bisa bersama-sama menikmati uh, Al-Quran ya, baik dari menghafalnya, seminggu sekali kita bisa mentadaburinya juga, Masya Allah. Baik yang saya hormati pula kakak-kakak, benar-benar adik-adik yang saat ini sudah bergabung di agenda rutin kita, Alhamdulillah ya, meskipun apa namanya, semalam saya agak telat share-nya, tapi Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, tidak mengurangi semangat kita pagi ini dalam menuntut ilmu. Baik, eh, sebelumnya saya ucapkan jazakumullah juga ya Kanita. Alhamdulillah pagi ini juga sudah bergabung ya. Beliau ini ya, mewakafkan Zoom-nya. Alhamdulillah kita bisa berjalan lancar ya dengan Zoom-nya Kanita. Baik, jazakumullah Kanita, semoga menjadi amal jariah ya untuk Kanita. Baik, eh, eh, puji beserta syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama-sama bermuajah kembali melingkar kembali ya, berwajah kembali bersama-sama di agenda rutin kita, kajian Tadabbur Al-Quran. Salam beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi-tabinya. Insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti ajaran beserta jejak langkahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengefektivitaskan waktu, mari kita sama-sama buka agenda kajian kita pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah, insya Allah untuk acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran. Insya Allah tilawahnya sesuai dengan apa yang akan kita tadabburi pagi ini, surat An-Nahl, surat ke-16 bagi yang baru bergabung. Jadi halaman 279 insya Allah. An-Nahl ayat 104 sampai berapa Umi Afwan? 113. 113, baik 104 sampai 113 di halaman 279 sampai 280. Baik, untuk tilawahnya, Kak Ovi sudah bergabung. Atau yang sebelum di tempat mungkin ya Kak Ovi. Kak Rizky Alivia sudah ada di tempat, Kak Rizky? Sudah Ustazah. Oh iya, baik. Nah, minta tolong tilawah ya Kak ya. Baik, insya Allah untuk tilawahnya surat An-Nahl ayat 104 sampai 113 yang insya Allah akan disampaikan oleh Kak Rizky Alivia. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim.
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kafir kepada Kak Rizky Alivia yang telah membacakan Al-Quran surat An-Nahl ayat 104 sampai 113. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan agenda kita pagi ini. Baik, alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu bersama-sama. Tadabbur Al-Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 104 sampai 116 yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Sarah Wulan, SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Terima kasih Ustazah
Risma yang masih sampai saat ini terus ya bersamai kita di rumah Quran untuk menerima setoran, kemudian juga mengelola kajian ya. Insya Allah semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan ya untuk Ustazah Risma dan keluarga ya. Berikan kesehatan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jazakumullah amin. Dan yang saya sayangi para peserta RQ Al-Hafiz yang terus berjuang bersama Al-Quran ya dengan semua kesibukan dunia, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kita sebaik-baik kesibukan ya, yaitu kesibukan bersama Al-Quran ya. Kalau sibuk dengan dunia, orang yang lebih sibuk dari kita banyak ya, dengan karirnya saja, dengan pendidikannya saja, dengan jabatannya, dengan apapun ya, urusan dunia mungkin banyak ya, tapi Allah memuliakan kita dengan Al-Quran ya, karena sebaik-baik kesibukan adalah sibuk dengan Al-Quran ya, baik dengan membacanya, mentadaburinya, menghafalnya, mendakwahkannya ya, menyebarkannya, sibuk saja terus dengan Al-Quran ya, karena itu adalah sebaik-baik kesibukan kata Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita termasuk yang sibuk ya, semoga ya kita termasuk yang sibuk dengan Al-Quran. Baik, jazakillah khair tadi Kak Rizky yang sudah membacakan. Kita hari ini bertadabur bersama surat An-Nahl ayat 104 sampai 113 ya. Di sini kita belajar tentang bagaimana orang yang jauh dari hidayah Allah ya. Ini berkaitan dengan kemarin pertanyaan Ustazah juga nih ya. Semoga menjawab juga ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Ya, ini. Jadi orang yang tidak beriman, maka Allah nggak kasih petunjuk. Gitu. Jadi kata kuncinya iman. Ya, kalau kemarin ditanya, ada orang yang bertanya, ya namanya juga saya belum dapat hidayah. Nah, itu berarti dia belum beriman. Gitu. Bukan Allah yang nggak kasih hidayah. Gitu ya. Nah, tapi memang dia belum beriman, jadinya Allah nggak kasih hidayah kalau di dalam ayat ini begitu. Ya, sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, Allah tidak akan memberi hidayah, petunjuk kepada mereka. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Gitu. Jadi, jangan salahkan Allahnya gitu ya, yang nggak kasih hidayah. Ya, tapi karena dia nggak mau beriman, ya sekarang Quran udah banyak, ya udah tersebar, kajian sudah banyak gitu. Tapi tetap aja mereka menghadapinya dengan telinga yang ditutup ya. Makanya kalau dalam katakan di dalam Al-Quran Allah katakan jangan seperti orang-orang yang seperti yang buta dan tuli ya. Matanya melihat tapi nggak bisa lihat baca Quran. Ya, telinganya mendengar tapi kalau dengerin Quran panas gitu ya. Nggak bisa kupingnya dengerin Al-Quran, kajian itu nggak suka gitu. Ya, maka mereka itu ya tidak beriman kepada Al-Quran dan mereka nggak akan mendapatkan hidayah Allah. Ya, karena mereka memang nggak mau beriman, gitu ya. Sebagaimana kita tahu banyak mungkin orang-orang kafir, orang-orang non-Muslim ya, nah, yang hafal Quran gitu kan, tapi karena mereka menghafalnya itu dalam rangka niatnya itu bukan karena keimanan kepada Allah, bukan karena keimanan dan kecintaan kepada Allah, maka tetap aja nggak dikasih hidayah gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka beriman gitu ya, maka Allah memberikan hidayah. Kemudian
Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah pembohong. Jadi ada orang-orang yang ya seperti para pendeta, ya tidak sedikit ya mereka yang rahib-rahib ya, yang tahu bahwa Muhammad itu betul. Tapi karena kesombongan mereka, ya, mereka nggak mau ada nabinya bukan dari jalur mereka gitu ya, bukan dari jalur Ishak gitu kan, bukan dari golongan mereka nggak mau beriman, gengsi gitu ya, sehingga mereka membuat kebohongan-kebohongan, mengada-adakan kebohongan-kebohongan. Hanya orang yang tidak beriman kepada ayat Allah, dan itulah mereka yang pembohong ya. Jadi memang kalau kita sekarang melihat betapa orang berbohong itu menjadi suatu hal yang biasa gitu ya. Kok bisa sih gitu ya? Kok berani sih orang tuh bohong ya, apalagi dalam hal agama gitu ya. Dalam hal agama berbohong, mungkin kita sangat takut gitu kan. Tapi bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman gitu ya, mereka memang mengadakan kebohongan, mereka suka bohong gitu, suka berbohong, berdusta, apalagi berdustanya atas nama agama. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Nauzubillah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Ya. Nah ini tidak main-main ya buat orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam, ya, maka mereka akan mendapatkan kemurkaan Allah. Kita lihat sekarang orang banyak yang keluar masuk ya Islam, ya masuk Islam lagi keluar lagi, masuk keluar gitu ya, hanya untuk KTP gitu ya, hanya untuk status gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang murtad itu, orang-orang yang kafir setelah beriman, maka kemurkaan Allah ya, mereka akan mendapat kemurkaan Allah kecuali yang dipaksa ya, seperti apa namanya, pada saat itu Ammar ya, Ammar bin Yasir yang pada saat itu disiksa ya oleh kafir Quraisy. Bukan hanya dia yang disiksa, tapi dia disuruh melihat orang tuanya disiksa, ibunya disiksa, bapaknya disiksa ya, dan dia nggak kuat melihat itu, dia nggak kuat sehingga dia mengucapkan Lata dan Uzza. Kemudian dia tetap aja akhirnya ibunya dibunuh, syahidah, jadi syahidah yang pertama ya, Sumayyah. Kemudian ayahnya Ammar, Yasir ya, ayahnya itu Yasir juga menjadi syahid ya, setelah disiksa. Dan Ammar selamat hidup. Kemudian ketika bertemu dengan Rasulullah, Ammar menangis ya sejadi-jadinya, menyesali, mengucapkan Lata dan Uzza gitu ya. Tapi di hati saya menolak gitu kan. Cuma di lisan aja karena terpaksa. Nah, maka turunlah ayat ini. Ya. Kalau dia terpaksa, ya, dipaksa kafir pada hatinya tetap tenang dalam beriman, jadi cuma lisan aja, tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya. Ya. Jadi kalau yang terpaksa, dipaksa gitu, disiksa, dipaksa, nah itu boleh ya, cuma di lisan aja tapi bukan di hati mah tetap menolak gitu ya. Tapi kalau yang
tadi lapang dadanya memang kafir, ya maka ya kemurkaan Allah menimpanya. Allah murka dan mendapatkan azab. Mungkin memang azabnya tuh nggak langsung gitu ya. Jika orang murtad langsung diazab gitu, tidak gitu. Allah menangguhkan, ya. Dan Allah tidak memberi yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir, ya. Kenapa kok begitu bisa gitu ya? Orang bolak-balik masuk Islam, keluar Islam gitu ya. Nah, yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia, ya. Mereka terpedaya dengan kehidupan dunia, dunia yang indah, ya. Kita kan melihat ya, dunia itu bagus banget ya, pantainya indah, gunungnya bagus, pemandangannya, di dalamnya ada minyak bumi, ada emas, permata, mutiara di laut, ada ikan, makanan enak gitu ya. Itu dunia, ya. Kalau mau dicari dengan segala macam cara, bisa cepat kaya gitu ya, bisa. Tapi kita orang beriman ada batasannya. Kita hanya mencari yang halal, kan gitu. Ya, karena apa? Karena kita mencari akhirat. Tujuan kita akhirat, bukan dunia. Kalau orang-orang beriman, ya, mereka visinya sampai ke surga Firdaus. Ya. Visinya kita tuh bukan cuma mengejar dunia gitu ya. Visinya kita ya sampai surga Firdaus, mengejar surga yang paling tinggi. Gimana caranya kita mencari surga Firdaus? Itu yang Rasulullah ajarkan. Ya, kalau kalian punya cita-cita, Rasulullah SAW, maka bercita-citalah untuk mendapatkan surga yang paling tinggi dan paling tengah. Gitu. Itu ya Rasulullah yang memerintahkan kepada kita. Ya, bukannya kita kepedean gitu ya, bukannya kita kepedean mau masuk surga, bukan, justru kita diperintah Rasulullah untuk bercita-cita yang tinggi dan kita berusaha mencapai cita-cita itu gitu. Dengan segenap kemampuan kita, dengan segenap tenaga yang kita miliki, ya. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan untuk mencapai surga Firdaus, ya. Dan kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Jadi mereka orang-orang yang tidak mau beriman, yang murtad, ya, itu mereka lebih mencintai kehidupan di dunia. Padahal mereka nggak tahu bahwa kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kalau sekarang di dunia itu kita lihat semuanya indah, ya, maka di surga nanti lebih indah lagi. Ya. Bahkan tidak pernah terbayang. Ya, kalau kita suka membayangkan, oh, nanti di surga begini, maka ya surga lebih indah dari yang kita bayangkan. Gitu. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan di dunia. Ya. Jangan sampai tertipu. Tapi bukan berarti kita meninggalkan kehidupan dunia, tidak. Ya, kita boleh menikmati dunia, tapi dunia ini bukan tujuan akhir kita. Ya, tujuan akhir kita adalah surga Firdaus, kita bisa ketemu Allah, gitu ya. Bisa melihat indahnya wajah Allah di surga Firdaus, itu dia. Ya. Allah yang selama ini kita sembah, kita berdoa, memanjatkan doa kepadanya, ya. Kita pengennya ketemu, gitu kan. Nanti di surga Firdaus. Amin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya
telah dikunci oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Mereka itulah orang yang lalai, ya. Jadi orang-orang yang sudah apa namanya tadi, murtad, ya, nggak mau baca Quran, terus kemudian dia murtad, kemudian dia lebih mencintai dunia, gitu ya. Yang penting dapat uang banyak, gitu kan. Mau nggak ini buka jilbab, gitu ya. Nanti dapat sekian miliar, gitu ya. Jadi brand ambassador misalnya, ya. Jadi apa, gitu kan. Dibuka auratnya, ya, sehingga bisa dinikmati oleh banyak laki-laki, gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Ya, orang-orang yang seperti itu, kenapa? Kok begitu? Karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia. Ya, mungkin mereka belum mengenal surga, belum mengenal akhirat. Makanya ada dalam rukun iman, beriman kepada hari akhir. Itu perlu kita tahu surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa. Ya. Kemudian, ya, mereka adalah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya dikunci. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita berlindung kepada Allah. Kalau udah matanya dikunci, hatinya dikunci, gitu kan ya. Maka mereka nggak bisa dapat hidayah, ya. Padahal apa namanya? Tadi hidayah itu ada di mana-mana, Al-Qur'an ada di mana-mana, kajian banyak, ya. Di YouTube juga banyak kajian gitu ya segala macam. Tapi kalau hatinya sudah dikunci oleh Allah, ya sudah gitu ya, nggak bisa menerima hidayah Allah. Ya, dinasihatkan setiap hari juga tetap akan keras gitu ya. Auzubillah min dzalik. Dan mereka itu dikategorikan orang yang lalai. Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti, ya. Jadi orang-orang yang seperti itu termasuk orang yang rugi. Nah, ini kita perlu makanya ya belajar, ya. Kalau dulu para sahabat juga dikenalkan oleh Rasulullah sifat-sifat yang buruk selain sifat-sifat yang baik misalnya. Juga amalan-amalan yang buruk dijelaskan ya agar kita terhindar dari amalan-amalan buruk seperti itu. Itu juga ya kajian hari ini kita membahas tentang orang-orang yang jauh dari hidayah Allah agar kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi Allah pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Jadi sudah dari zamannya Rasulullah SAW, ya, di mana mereka pertama minoritas, ya, dan ketika minoritas pasti ya Islam itu diintimidasi, ya, disakiti, ya, sehingga akhirnya turun perintah untuk berhijrah. Nah, bagi orang yang berhijrah ya karena mereka itu disiksa gitu kan ya, setiap hari disiksa umat Islam gitu kan, akhirnya mereka diperintahkan untuk berhijrah ya. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Jadi berhijrah, mereka berjihad ya sebagaimana Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Kemudian bersabar ya, tunggu Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita melihat sekarang bagaimana saudara-saudara kita di Uighur ya, banyak sekali gitu ketika umat Islam menjadi minoritas, gitu kan ya. Kemudian daerahnya di Turkistan itu diambil ya oleh dijajah oleh Cina, gitu ya. Kemudian mereka semua dilarang sholat, ya, dilarang berpuasa, dilarang berjilbab, dilarang berjenggot, ya, dilarang beragama.
di Uighur itu di mana namanya Turkistan itu jadi Xinjiang ya, di mana negeri Muslim itu mereka punya minyak ya, punya minyak dalam. Dan setelah diambil dan sebelum diambil itu ya Cina memberikan pinjaman untuk membangun jalan jembatan di Turkistan itu dengan hutang ya, dililit hutang kemudian nggak bisa bayar, akhirnya negaranya diambil, dikuasai, kemudian penduduknya semuanya tidak boleh ada yang beragama ya, sehingga masjid-masjid tidak lagi buat sholat tapi buat museum ya, nauzubillahi min dzalik. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Kemudian ya para muslimnya sebagian besar banyak yang kemudian berhijrah ya, berhijrah karena apa? Karena kalau mereka ketahuan Islam langsung ditangkap, langsung dipenjarakan. Di sana ada penjara yang terdiri dari 1 juta lebih ya muslim di penjara di sana ya, semoga Allah lindungi saudara-saudara kita di sana, Allah ampuni dosa-dosa mereka ya, dan Allah tolong ya mereka di sana. Alhamdulillah makanya kita di Indonesia khususnya di Depok apalagi ya, kita bebas belajar, bebas berjilbab, bebas sholat ya, bebas membaca Al-Quran, membawa Al-Quran gitu. Nggak kebayang gitu kalau terjadi seperti di Turkistan itu ya, Xinjiang itu, di mana muslimnya tidak boleh lagi sholat, tidak boleh lagi puasa, tidak boleh lagi berjenggot, pokoknya atribut keislaman tidak boleh semuanya. Sedih sekali pastinya ya, nggak boleh puasa, nggak boleh, ketahuan Islam aja langsung ditangkap, ya. Nggak boleh sama sekali. Ya, jadi dan mereka menikahkan umat Islam itu dengan orang-orang Cina gitu ya, untuk menghapus generasi mereka gitu. Ya, semoga Allah melindungi kita semua. Kemudian ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan ya. Jadi ingatlah ketika di mana setiap kita itu akan membela dirinya kita sendiri. Kita nggak bisa bela orang lain, siapapun itu. Setiap orang akan sibuk untuk memikirkan dirinya sendiri gitu ya, di hari akhir nanti. Dan bagi setiap orang akan diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi ya. Jadi Allah nggak mungkin salah gitu memberikan reward dan punishment kepada kita semua, nggak mungkin ketuker gitu ya. Jadi kita nggak bisa, misalnya orang sekarang ketika ramai-ramai melakukan kesalahan gitu ya, melakukan kesalahan rame-rame gitu ya, nanti di akhirat semuanya akan tetap bertanggung jawab masing-masing. Nggak ada yang bilang, ya Allah saya cuma ikutan si A, ya Allah saya cuma ikutan si B, terus kita mau menumpahkan kesalahan itu kepada si B gitu dan si A, nggak bisa ya. Nah, kita hanya akan menanggung perbuatan kita sendiri. Seorang istri juga ya akan ketika misalnya suaminya melarang, udah nggak usah sholat, nggak usah pakai jilbab, nggak bisa gitu ya, tetap gitu kan. Kita akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing ya. Tentunya suami juga mempertanggungjawabkan atas dosa kita, tapi kita tetap harus berusaha gitu kan. Sebagaimana contohnya Bunda Asiyah ya, pada saat itu kan tidak mau taat kepada Firaun gitu ya, sehingga akhirnya disiksa kan.
Kemudian, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Ya, nah, di sini ada Allah telah membuat suatu perumpamaan. Ya, jadi ada negeri yang dulunya aman, tentram, rezekinya datang melimpah ruah, ya dari segenap tempat. Tapi penduduknya nggak bersyukur, ya sama nikmat yang sudah Allah berikan itu. Akhirnya gimana? Akhirnya Allah berikan bencana kelaparan dan ketakutan. Nah, itu ya, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ini. Apalagi Indonesia nih ya, kita sudah banyak diberikan rezeki oleh Allah ya. Nah, kalau penduduknya tidak bersyukur, ya maka ya nggak menutup kemungkinan tadi ya, akan Allah uji dengan kelaparan dan ketakutan. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim. Ya, dan sungguh ya, bahwa di dalam negeri itu sudah ada rasul utusan Allah yang memberikan kabar gembira dan peringatan gitu ya. Dari golongan mereka sendiri, maksudnya dari manusia. Tapi mereka mendustakannya. Ya, karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim. Ya, jadi di negeri itu tadi ya penduduknya pada nggak banyak yang nggak bersyukur atas nikmat Allah, ya kemudian dikasih nasihat oleh rasulnya, utusan Allah, ya tapi mereka ingkar, mendustakannya, nggak mau dengar, ya mereka mendustakannya, dan itu sudah terjadi ya kalau di Indonesia itu yang kemarin saya cerita ya di desa Lagetang itu ya dekat Banjarnegara itu kan termasuk buminya subur gitu ya. Kemudian mereka bermaksiat, mereka nggak mau bersyukur kepada Allah ya dengan taat kepada Allah, nggak mau berterima kasih, mereka bermaksiat ya akhirnya ditimpakan azab kepada mereka ya. Baik, hari ini kita berbicara tentang orang-orang yang dijauhkan dari hidayah Allah agar kita tahu akibatnya dan kita mohon perlindungan kepada Allah agar kita selalu diberi hidayah oleh Allah, dibimbing, ditambah terus keimanan kita setiap hari, Allah tambah terus, tambah terus, tambah terus gitu ya. Sampai akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah ya, itu yang kita cari dan Allah ridho dengan kita, Allah menerima amal soleh kita dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan itu jika ada yang salah datangnya dari saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kasir kepada Umi yang telah menyampaikan tadabbur Al-Qur'annya. Luar biasa, banyak sekali yang dapat kita ambil. Jadi kuncinya untuk mendapat hidayah adalah keimanan gitu ya. Nah, baik, tafadhal. Untuk selanjutnya, bagi yang ingin bertanya langsung ke Umi, baik langsung ataupun via chat diperbolehkan sesuai tema atau di luar tema, tafadhal. Ada Kak Amel, Kak Opi, Kak Anita, Kak Rizky Alivia, Benar Sofi. Silakan tafadhal jika ada yang ingin ditanyakan kepada Umi. Bu Sarah, saya mau nanya. Benar, Sof.
Ya, silakan. Ya, alhamdulillah Bu Sarah, Ustazah Risma udah sehat semua. Jadi kita bisa ini apa kumpul lagi di Zoom. Terima kasih. Terus pertanyaannya mungkin ini aja ya Bu, berkaitan dengan apa yang tadi kita bahas. Kan kita kan apa istilahnya harus mengajak keluarga atau teman yang kita lihat mungkin kurang apa maksudnya masih kurang menjalankan ibadah atau ya pokoknya menurut ini kita ya Bu ya. Nah, tapi kan kadang kita kan suka kayak di apa jadi ditolak terus gimana ya menurut kita misalnya baca Qurannya masih kurang atau kadang bolong gitu. Terus kalau ada kajian tapi males-malesan. Nah, kita nih ngajak. Nah, tapi kita ditolak gitu. Bilang ya nanti ya ini ya itu gitu. Terus akhirnya enggak. Terus supaya kita sabar gimana sih supaya kita nggak gergetan gitu Bu Sarah biar biar tetap ya kan tadi Bu Sarah bilang kan setiap orang menanggung ininya sendiri-sendiri ya. Nah supaya kita sabar karena kita kan kalau ditolak melulu kan kita jadi kesel ya Bu. Jadi malahan kita kalau menurut saya sih kita jadi futur itu ya. Jadi kita tuh jadi males-malesan juga gitu kalau lingkungan kita tuh kayaknya nggak ketemu orang yang nggak ketemu orang yang senyawa gitu ya yang nggak ini lagi gitu ya emang sih hijrah ke cari temen yang lain tapi kalau itu sedih banget kan ya Bu ya gimana ya Bu supaya kita menata hati tuh ya paling kan doain ya Allah biar ini biar lebih ini ya kadang kan ngomongnya pedes juga gitu galakan dia gitu padahal kan kita juga ngajaknya nggak nyangkul ke tanah gitu. Kadang aku suka kesel gitu. Gimana ya Bu supaya menata hati kita pikiran kita biar kita tetap positif gitu bahwa itu istilahnya kita cuma sampai situ aja gitu sampai mana sih kita batasannya gitu untuk ngajakin orang gitu untuk beribadah lebih banyak lagi gitu ya Bu gitu deh simpelnya. Ya, Masya Allah ya, Barakallah Bu Sofi yang semangat terus ya, ingin berdakwah, mengajak orang ya. Jadi memang apa namanya yang perlu kita luruskan pertama adalah niat ya. Niat kita mengajak orang itu adalah ya karena Allah gitu. Masalah kemudian Allah memberikan hidayah itu hak prerogatifnya Allah, bukan hak kita gitu. Ya. Kita hanya mengajak, mengingatkan amar ma'ruf gitu kan, nahi munkar gitu kan ketika kita apa itu mengingatkan ya, ada orang yang apa namanya berbuat maksiat ya kita cegah gitu kan sedapat mungkin yang bisa kita lakukan gitu kan. Kemudian amar ma'ruf ya mengajak kepada kebaikan ya, mengajak dengan cara yang baik, mau'izah hasanah gitu ya, dengan nasihat yang baik atau dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai caranya kita nggak baik malah nanti orang jadi benci, malah jadi nggak mau gitu kan. Misalnya kalau misalnya orang kalau nggak sholat kan masuk neraka loh. Oh, pokoknya harus pendekatannya dengan marah-marah gitu kan. Akhirnya orang malah jadi lari gitu kan. Dalam ayat apa itu ya? Allah memerintahkan kepada Rasul ya, menegur Rasul pada saat itu. Kalau kalian apa ya? Wabima apa ya Ustazah apa ya lintalahum itu yang ada lintalahum karena fadhan golidon kolbi yang fadu min haulik gitu ya ayatnya ya saya agak lupa itu awalnya jadi kalau jadi Rasulullah pun diminta untuk
lembut gitu ya. Kalau keras, ya orang-orang bakalan lari gitu ya dari kamu gitu ya dalam ayat itu. Jadi memang kita harus baik, gitu kan? Makanya Rasulullah juga pendekatannya kepada umatnya itu kan sayang, kasih sayang. Rasulullah tuh sayang gitu ya sama umatnya, sayang banget. Ya. Bahkan sama kita nih yang belum pernah ketemu, Rasulullah tuh sayang banget. Ya. Sampai didoain setiap hari. Gitu. Itu Rasulullah tuh ke kita. Padahal Rasulullah belum pernah ketemu kita gitu. Ya. Didoain sama Rasulullah. Ya. Bahkan Rasulullah itu sampai kalau ada yang apa namanya udah ngasih all out gitu ya, bukan hanya bicara saja, tapi juga harta dikasih sama Rasulullah dan keluarganya. Rasulullah sumbangkan semuanya hartanya, gitu ya. Rasulullah tidak enak-enakan, ya, tidur di kasur empuk, nggak ada AC-nya, gitu ya. Kalau kita ada AC-nya masih ya Bu, masih ada tidur di kasur empuk, gitu ya. Tapi Rasulullah itu sudah mengorbankan semuanya, itu Rasulullah masih mau dibunuh Bu, ya, masih mau dibunuh, masih disambitin gitu ya. Padahal Rasulullah itu sayang gitu kan sama umatnya. Pengennya tuh semuanya tuh dapat hidayah. Pengennya juga gitu sama Rasulullah, Bu. Ya, pengennya tuh semuanya dapat hidayah Allah. Pengennya tuh semuanya tuh apalagi pamannya sendiri gitu. Pamannya Rasulullah kan nggak beriman. Ya, tapi kan Rasulullah sayang, pengen gitu ya. Tapi nggak dapat hidayah Allah gitu. Ya. Kemudian kita melihat bagaimana Rasulullah tetap sabar gitu ya. Bahkan sampai ketika disambitin gitu kan, itu sampai malaikat juga, ini apa mau saya terbalikin aja udah gitu mudah aja gitu kan. Tapi jangan kata Rasulullah. Ya mereka begitu karena mereka enggak tahu. Jadi gitu. Pendekatannya yang harus dilakukan kalau kita mau mencontoh Rasulullah adalah dengan sayang, dengan kasih sayang. Ya, bagaimana Rasulullah itu ya apalagi kalau dia muslim ya sama yang kafir aja Rasulullah sabar gitu kan ya apalagi sama yang muslim ya kalau apa namanya kita pernah mendengar kisah sahabat Nuaim nah tahu Nuaim tahu ya Yang nah, lucu itu kan, yang nah, itu kan jahil gitu ya suka ngerjain ya betul. orang gitu ya pernah ngejual ada sahabat itu dijual sama dia jadi Iya. dijual ke orang gitu ya itu kan kebangetan banget gitu kalau mungkin kalau ukuran kita ya jahil banget tapi Rasulullah tetap sayang sama Nuaim nggak dihukum enggak gitu pendekatannya ke Nuaim tuh nggak dengan hukuman dipukul enggak gitu ya. Mereka tetap mendekati Nuaim dengan sayang karena saudara seiman gitu. Jadi kadang kita juga jangan terlalu keras gitu ya jangan terlalu keras kita nggak tahu loh gitu kan kita nggak pernah tahu siapa tahu yang hari ini kita melihat sholatnya masih bolong Qurannya masih males jangan-jangan suatu hari dia dikasih hidayah Allah ternyata dia amalnya lebih kenceng dari kita oh nih kita belum tahu akhir kita ya Iya, kan Bu. Iya, Bu. jadi jangan buru-buru juga kita menghukumi Ngejudge. orang kita nggak tahu gitu akhir hidup seseorang tuh kita nggak tahu karena kita juga belum finish kita juga sama-sama masih berjuang gitu kan iya Iya. kita juga belum ada yang jamin masuk surga gitu ya kita juga nggak ada yang jamin bakalan dapat husnul khotimah belum nggak ada kita hanya sama-sama sedang berjuang kita nggak bisa juga kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain kita nggak tahu nggak pernah tahu ya tambah banyak sekarang saya lihat tuh kalau lihat artis yang dapat hidayah Allah Masya Allah gitu ya amalnya Iya. jauh lebih baik dari saya gitu
Kalau lihat dari, ya misalnya katakan Untung ya, kita lihat sekarang ya. Itu kan dia, Masya Allah, dia bisa bikin hijrah fest, dia bisa ketemu ustadz banyak, dia bisa dakwahnya sampai ke luar negeri, gitu kan ya. Bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kita nggak tahu, bener-bener kita nggak tahu. Kayak Peggy Melati Sukma gitu. Saya dulu tahu, teman adik kelas saya SMA gitu kan. Saya tahu gimana dia dulu, gitu kan ya. Tapi sekarang dia amalnya, Masya Allah, dakwahnya keliling dunia. Kita nggak pernah tahu. Karena hidayah itu milik Allah gitu. Ya, kita nggak bisa menghukumi orang, nggak bisa. Kita ini juga cuma hamba gitu loh. Ya, kita ini cuma hamba, bukan nggak belum punya apa-apa, belum ada jaminan apa-apa. Gitu. Ya, jadi kalau kita mau ngajak orang, ya ajak aja dengan cara yang terbaik, dengan kasih sayang. Jangan sampai orang itu kita ajak malah jadi sebel, malah jadi nggak mau ngaji, malah jadi nggak mau sholat, gitu ya. Karena mungkin cara pendekatannya kita tuh nggak baik, mungkin bukan kata-katanya menghukumi, gitu ya. Mungkin kata-katanya kurang tepat, gitu kan. Mungkin banyak macam lah, gitu. Ya, maka harus dengan mauizah hasanah, dengan kasih sayang, seperti Rasulullah contohkan ya. Dan Rasulullah itu antara satu orang sahabat dengan sahabat yang lainnya itu pendekatannya beda gitu. Ada 4, ada Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Itu pendekatannya beda gitu. Rasulullah kenal dulu gitu. Ya. Rasulullah mengenali gitu kan. Oh, Abu Bakar nih orangnya begini. Masih bisa dengar suara saya? Bisa ya? Ya. Abu Bakar nih begini orangnya, ya. Ali tuh begini, Utsman tuh pemalu begini, ya. Tapi dan Utsman tuh, kalau Utsman kan orangnya necis gitu ya, terus dia tuh agak jaga kerapihan tuh Utsman. Maka ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bertidur-tiduran ya, santai-santai sama Abu Bakar ya, sehingga betisnya tersingkap, itu nggak apa-apa. Tapi ketika Utsman datang gitu kan, Rasulullah langsung duduk rapi, langsung merapikan, menutup betisnya gitu. Jaga sikap. Ya. Itu begitu. Jadi pendekatan Rasulullah pun dengan para sahabat itu juga berbeda, ya. Begitu. Jadi ketika kita berdakwah juga harus tahu gitu. Kita sedang berhadapan dengan siapa. Jangan disamakan ya. Jangan disamakan. Oh, pokoknya orang harus menerima kita. Ya enggak, kita kalau Rasulullah itu melihat dulu dengan siapa ya berbicara, kan kita harus berbicara sesuai dengan bahasa kaum gitu ya, biasa harus sesuai dengan kebiasaannya, sifatnya, karakternya. Oh, nih orang kepribadiannya gini nih, berarti dia suka begini, dia nggak suka diginiin. Pendekatannya harusnya begini, gitu ya. Jadi perlu belajar juga memang tuh kalau dalam fikih dakwah gitu ya, kita belajar ada fikih dakwah itu, kita belajar macam-macamnya gitu ya. Pendekatan-pendekatannya juga kita perlu lakukan. Jangan sampai tadi ya, ini misalnya kue yang sama tapi cara ngasihnya beda gitu. Kita ngasih kue tapi yang satu kita kasih ini kue enak sekali ya, padahal kuenya sama gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nih kue nih gitu, mungkin rasanya akan beda gitu ya. Padahal kuenya sama, tapi cara ngasihnya itu loh. Apalagi kalau ngasih dilempar, tuh kue gitu ya misalnya. Nih kue, padahal kuenya sama gitu ya. Kue yang enak, kue apalah namanya, brownies atau apa gitu ya. Topai gitu ya. Kuenya enak, tapi cara ngasihnya itu yang harus kita perhatikan. Kalau kita cara ngasihnya dibungkus, ya pakai pita, gitu kan ya. Terus kita kasih dengan cara yang baik. Ini Bu ada kue enak, cobain, enak sekali kuenya. Orang juga, oh iya, dikasih dengan hadiah dengan kemasan aja tuh orang udah seneng, gitu kan ya. Caranya baik, tapi kita makan, oh iya bener enak gitu. Itu dengan kue yang sama, kalau cara ngasihnya tuh beda, itu akan berbeda rasanya gitu. Ya. Tadi cara ngasih dilempar, nih kuenya sama tapi dilempar.
tuh kue Bu, gitu. Cobain gitu ya misalnya. Orang juga, aduh udah males duluan, mau nyobain pasti udah males duluan itu orang begitu. Ya, males. Jadi kadang suka, nggak mau karena caranya ngasihnya kasar, nggak mau, saya emang nggak mau nyobain kue itu. Apain nyobain kue kayak gitu? Ya ini kan orang marah-marah malah, ya. Cara ngasihnya aja gitu dilempar. Gitu ya. Jadi makanya kita juga harus membungkus ya Al-Quran ajaran Islam ini dengan yang cantik, yang menarik, sehingga orang itu mau menerima Islam itu juga dengan senang hati. Gitu. Oh iya seneng ya. Baru ngelihat Bu Sofi aja tuh orang udah seneng gitu. Baru ketemu Bu Sofi aja tuh orang udah seneng banget. Bu Sofi nggak usah ngomong, Bu Sofi diem aja orang tuh udah seneng gitu. Nah kayak gitu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW. Ya, kalau ketemu Rasulullah itu ya para sahabat itu udah seneng belum ngomong gitu. Kita juga pernah ya ketemu orang gitu ya, belum ngomong itu orang diem aja kita udah seneng gitu. Nah bagus kayak gitu tuh ya, sehingga orang tuh justru jadi magnet, orang tuh pengen deket-deket Bu Sofi. Nah, jadi bukannya lari gitu ya ukurannya gitu ya. Jadi karena lintalahum tadi ya, karena kamu tuh lembut sama mereka kata Rasulullah, mereka tuh jadi deket, pengennya deket sama Rasulullah terus, ada magnetnya gitu, ada magnetnya. Jadi belum ngomong apa-apa tuh orang udah seneng deket, terus aku mau pakai jilbab kayak Bu Sofi, nah aku mau rajin sholat kayak Bu Sofi, padahal Bu Sofi nggak ngomong apa-apa tuh ya, aku mau rajin baca Quran kayak Bu Sofi gitu ya, jadi aku mau ikut rajin kajian kayak Bu Sofi, nah gitu ya Bu ya, kan itu lebih enak gitu. Bu Sofi juga nggak capek, nggak usah ngomong panjang-panjang gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah di mana karena khuluquhu Al-Quran ya, karena huluk ya perbuatannya Rasulullah itu, perilakunya Rasulullah itu seperti Al-Quran berjalan, bukannya Rasulullah karena lisanuhu Al-Quran, bukannya Rasulullah ngomong terus tentang Al-Quran, bukan, tapi akhlaknya ya, perilakunya Rasulullah itu yang seperti Al-Quran gitu ya. Jadi ya mau sampai kapan bersabar ya? Ya sampai husnul khotimah Bu ya. Kalau ditanya mau sampai kapan bertahan, bersabar gitu ya. Sabarnya sampai kapan? Ya sampai husnul khotimah. Kalau belum husnul khotimah jangan berhenti bersabar ya. Sabar, minta kepada Allah ya tadi kita mengajak orang jangan sampai tadi kita malah jadi yang futur ya, karena udah capek akhirnya gitu ya, jangan gitu ya. Makanya tadi fokus aja pada perbaikan diri kita gitu ya. Nah, perbaikan diri kita, kita fokus, kita tingkatkan sholat kita, ibadah kita berbuat kebaikan pada orang banyak, memperbanyak sedekah, memperbanyak hadiah ya. Nah, orang kan senang dikasih hadiah, udah kasih aja hadiah ya, sehingga tadi nanti orang akan senang ya dengan kita, dengan Bu Sofi gitu kan. Tanpa Bu Sofi ngomong banyak-banyak, udah mereka akan pakai jilbab karena Bu Sofi, mereka akan rajin sholat karena lihat Bu Sofi gitu ya. Nah dan sebagainya insya Allah itu ya mungkinnya Bu Sofi ya. Iya. Insya Allah Bu Sarah ilmunya, terima kasih banget. Masya Allah, ini banget menggugah banget itu. Ya, sabarnya tuh di situ ya Bu ya. Terima kasih juga Iya, sampai husnul yang khotimah sama berjuang. Saya juga sama berjuang terus. terima kasih ya Bu Ustazah, terima kasih, jangan bosan ya sama itu sama murid-muridnya. Insya Allah ya sampai husnul khotimah kita juga berjuang sama-sama Bu. Masya Allah, sehat selalu ya Bunda Sofi. Luar biasa. Baik, jazakumullah Umi. Berarti dalam berdakwah pun ada tata caranya ya, Mi. Tidak sekedar, oh ini baik, langsung disampaikan dan yang lain-lain.
Tadi seperti yang sudah Umi sampaikan ya. Hal yang sama pun jika cara menyampaikan berbeda akan dirasakan oleh yang lainnya juga berbeda. Jadi ada tata caranya juga, bukan hanya makan, minum, masuk kamar mandi. Ada aturannya, ternyata berdakwah pun sama. Ada tata caranya, ada aturannya, dan yang lainnya agar bisa diterima dengan baik ya. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain pun akan sampai gitu, sesuai dengan niat dan tujuan kita. Kadangkala mungkin niat kita baik karena cara melakukan kita tidak baik, jadi niat yang ingin kita sampaikan disalahartikan oleh yang menerima. Baik, Tafadhol untuk yang lainnya ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Umi, baik sesuai tema ataupun di luar tema, Tafadhol. Kak Amel, Kak Ovi, Kanita, Kak Rizky Azia, terima dalam Sofi, silahkan. Boleh mungkin Umi jika ada tadabbur tentang ini ya, tata cara berdakwah ya. Tidak banyak juga Mi yang tahu, mungkin kapan-kapan boleh dibahas tentang berdakwah, terutama ke keluarga yang mungkin ya Mi ya. Mungkin kalau ke orang lain masih ini ya, kadangkala berdakwah ke keluarga sendiri yang malah lebih sulit daripada mendakwahi orang lain gitu ya Mi. Kenapa seperti itu ya Mi ya? Ya, ya. Rasulullah juga seperti itu kan, ya. Mendakwahi pamannya susah kan, pamannya tetap tidak mau beriman kepada Allah gitu kan. Padahal membantu sih bantu, lengket gitu ya, tapi nggak bisa kasih hidayah, itu nggak bisa gitu kan, karena ya hidayah itu datangnya dari Allah ya. Oleh karenanya itu tadi ya, mungkin dakwah, kalau kita yang bisa kita lakukan tadi ya, dakwahnya dengan bil hikmah dan mauizah hasanah ya, dengan contoh teladan yang baik ya. Kita mungkin nggak perlu banyak bicara gitu kan, kalau di keluarga ya kita berlaku yang terbaik ya, sholatnya kita diperbaiki, kemudian juga semua yang bisa kita lakukan ya. Jadi saya pernah baca tulisan gitu ya, baca tulisan di dinding di jalanan gitu ya. Tulisannya gini, apa ya awalnya ya, waktu saya lupa tuh ya. Pokoknya dia apa namanya, waktu awal dia baru tahu dia pengen langsung merubah dunia. Tapi setelah dia bijak ya, maka dia hanya ingin merubah dirinya sendiri. Jadi gitu ya, kita nggak usah bercita-cita ingin merubah dunia, nggak usah gitu, merubah pengen begini pengennya dunia, tidak, kita cukup merubah diri kita sendiri gitu ya. Coba kita fokus memperbaiki diri kita, baik hablum minallah maupun hablum minannas gitu. Kita aja yang memperbaiki diri gitu, sehingga nanti orang tadi ya akan nyaman dengan kita gitu ya. Kayak pohon kan, dalam surat Ibrahim itu kan ada pohon yang baik ya kan. Pohon yang baik, yang kokoh itu adalah yang akarnya menghujam ke bumi, kemudian juga itu apa namanya, dahannya itu menjulang ke langit. Nah, jadi dan kemudian diukulaha kulahini bi'idni rabbiha. Terus pohon yang baik itu dia memberikan buah ya kepada yang bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi orang muslim itu dia ibaratnya seperti pohon ya, yang keimanannya kokoh ya, akarnya menghujam ke bumi, kemudian amal solehnya banyak sehingga orang bisa berteduh di bawah pohon itu. Bukan hanya berteduh ya, orang muslim yang tadi orang beriman itu dia bisa menaungi orang lain dan bisa memberikan buah ya, buah-buah keimanan itu orang bisa rasakan gitu ya. Jadi kalau orang tuh udah ngerasain buahnya manis ya, pasti dia pengen nyaman deket deket begitu. Terus gimana caranya biar bisa berbuah begini ya, nah, kan gitu, biar bisa manis seperti ini. Nah, dia ikutin, oh dia berarti sholat, dia berarti zakat, dia berarti baca Quran dan juga seperti itu ya. Jadi
memang fokus memperbaiki diri kita sendiri, itu yang terpenting. Ya, mungkin sebelum nanti kalau ada orang yang minta nasihat, baru kita kasih nasihat. Ya. Itu mungkin akan lebih mudah gitu. Ya, jadi memperbaiki diri kita sendiri, kualitas kita, sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, segala macam gitu ya. Nah, sehingga orang tadi merasa nyaman dekat kita. Jangan sampai nih kita beragama, orang malah jauh, pengen nggak mau deket-deket Bu Sarah gitu misalnya, ya. Ntar pasti kalau deket-deket Bu Sarah diceramahin mulu, gitu ya misalnya. Salah mulu, semuanya dikoreksi misalnya. Ya. Nggak mau deket Bu Sarah misalnya. Ntar pasti dikoreksi mulu, ntar dibilangin masuk neraka mulu gitu misalnya. Iya, jangan sampai kita begitu gitu kan. Nah, justru orang itu harus nyaman deket kita, gimana caranya gitu ya. Jangan langsung ngoreksi orang dulu, kita dulu ya. Kemudian kita tadi memperbaiki diri kita sendiri merasa nyaman, kita udah ada buah-buah keimanan yang bisa kita bagikan ke orang lain, sehingga orang senang berada dekat kita. Senang ya, seperti kata Rasulullah, wangi kan gitu kan, berteman dengan orang muslim itu, orang yang baik itu kan wangi kan, kayak penjual minyak wangi gitu kan ya, kita ketularan wanginya kayak gitu. Jangan sampai kita ya deket sama orang malah kena api itu orang gitu. Panas, deket kita tuh panas, nggak mau deket-deket sama dia gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi gimana, usahakan tadi kita perbaiki diri kita aja ya, hablum minallahnya sama hablum minanasnya, kita buat yang terbaik gitu kan. Kita perlakukan dari yang terdekat, suami kita dengan baik, anak-anak kita dengan baik, orang tua kita dengan baik, ya. Kemudian saudara-saudara kita dengan baik, terbaik, ya. Apalagi mereka memang orang-orang yang paling berhak mendapat kebaikan-kebaikan kita, gitu kan. Kemudian tetangga-tetangga dekat kita juga kita perlakukan dengan baik, gitu terus saja, kebaikan-kebaikan. Sehingga orang merasakan buah-buah keimanan kita, ya. Sehingga orang juga merasa nyaman, senang, pengen belajar sama Ustazah Risma gitu kan. Orang jadi begitu, karena Ustazah Risma tuh baik, orang tuh ngerasa senang gitu. Enggak. Ya, ya gitu. Baik Umi, Masya Allah, jazakumullah khairan kasihan. Dakwah yang terbaik berarti dengan akhlak kita ya, dengan perilaku kita, otomatis jika orang lain melihat kita apa yang kita lakukan, terajak juga hatinya kita tanpa banyak berbicara. Baik, jazakumullah khairan kasihan. Baik, yang lainnya ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin jika tidak ada ditutup ya Mi ya. Nanti mohon izin sebelum ditutup kita foto bareng. Insya Allah kita tutup dulu baru foto bersama. Baik, Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir pada Umi yang telah menyampaikan tadabbur Al-Qur'annya dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Luar biasa ya. Banyak yang bisa kita ambil hari ini ya untuk bekal kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari yang insya Allah tidak dapat ya jika kita di sekolah. Baik, semoga kita semua bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Mari kita sama-sama tutup agenda kita pagi ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kepada Tuhan Majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian, mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Jazakumullah khairan kasir atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu kembali di agenda kajian selanjutnya. Sekedar informasi untuk angkatan 12, insya Allah bulan ini berakhir ya, bulan Agustus. Alhamdulillah sudah 3 bulan. Nanti bulan September insya Allah dibuka kembali untuk angkatan 13. Jadi bagi yang ingin mendaftar kembali atau ingin melanjutkan, silakan daftar ulang, dan yang ingin mengikuti di batch sebelumnya belum kebagian, insya Allah bisa daftar di angkatan 13. Mungkin itu. Baik, sebelum ditutup,